ada usaha. Maksudnya saudara, adakah kita penabur atau penuai? Masing-masing kita akan beroleh sukacita. Kadang-kadang kalau saya share dengan kawan-kawan saya, mungkin saya tidak karunia penabur atau perintis. Itulah saya jadi pastor atau guru. Macam gereja ini, di sini pun sudah 9 tahun lebih kan, baru pastor masuk. Saya hanya menambah baik, selalu saya katakan I add value lah, haraplah. Kalau tidak ada value, jangan lama-lama menahan saya. Besok saya keluar pun, happy ya saya. Supaya kamu ada pastor yang menambah nilai, add value, mematangkan kamu supaya kamu siap dituai. Mari kita lihat Markus bab yang keempat. Ayat ini perumpamaan, hanya terdapat dalam Injil Markus bab 4 ayat 26. Ini kita pesta firman Tuhan saudara hari ini. Beginilah hai kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ayat 28. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ini proses pertumbuhan. Inilah mungkin gandum, ada bulirnya, kemudian penuh dengan isi. Apabila buah itu sudah cukup masak, ayat 29, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Tadi poin pertama saya adalah penuaian jiwa-jiwa bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Ayat ini merujuk kepada orang yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya ada proses pertumbuhannya. Tunas, kemudian tangkainya, kemudian butir-butir itu semakin penuh dengan isi. Dan buah itu semakin masak. Kalau sudah masak, segera harus dituai. Saudara, tanya diri sendiri, apakah proses pertumbuhan Anda dalam Kristus? Adakah saudara siap menjadi matang dalam Kristus? Khotbah ini saya akan sambung minggu depan. Hikmat di kalangan orang yang matang. Kembali kepada siri khotbah 1 Korintus. Yang matang akan dituai. Salah satu sebab Tuhan lambat datang kedua kalinya adalah mungkin sebagian besar gereja belum matang, kan? Tuhan tidak dapat sebab anak manusia yang duduk di atas awan itu, kalau tuaian itu sudah masak, baru itu sabit diayunkan, segera dituai. Saudara, kita harus ambil serius pertumbuhan rohani kita. Sebenarnya hanya 2 saja, secara ringkas, saudara. Kepenuhan roh dan penguasaan firman. 2 saja yang Tuhan lakukan untuk mematangkan kita. Coba kita lihat, ini proses alamiah. Kalau musim menuai, saya tidak begitu tahu. Saya orang Sabah, tapi saya tidak begitu tahu juga. So, saya lebih tahu lagi budaya Israel, sebab saya selalu baca buku kan tentang Alkitab. 2 minggu akan datang adalah Pentakosta, 8 hari bulan. Perayaan Pentakosta seperti pesta menuai juga. Mereka merayakan tuaian gandum. Sebelum tuaian itu dituai, mereka memohon hujan. Ada hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu bulan Oktober, mereka menabur benih. Perayaan Pondok Daun, mereka memohon hujan. Sebelum mereka buka ladang, mereka menabur benih. Musim spring atau semi, bulan Mac atau bulan 4, mereka memohon hujan akhir, supaya hujan yang tepat pada musimnya turun atas ladang itu, tumbuh-tumbuhan itu, bijirin itu, gandum itu, atau padi itu, sehingga mereka dapat menjadi masak. Saudara, banyak orang Kristen hidup tanpa kepenuhan Roh Kudus.
Pengkhotbah itu mencabar. Ini pengkhotbah beberapa malam yang lalu, pengkhotbah undangan. Dia katakan, pastor, kamu harus mengalami hadirat Tuhan. Kamu harus beriman. Kamu harus percaya Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat. Saya bukan gila, saudara. Saya hanya gila untuk Kristus. Saya takut kamu salah paham. Nanti kamu pasti ini gila-gila. Saya bukan gila. Saya orang paling bijaksana. Ini temberang, sudah sedikit ini. Itu pun tidak boleh. Saya buang dulu itu. Haleluya. Hati-hati jadi pengkhotbah. Senang salah tafsir. Apakah maksudnya? Saya rasa saya bijaksana. Sebab saya percaya Tuhan melakukan mukjizat. Saya boleh hidup dengan 700 ringgit atau 20 ringgit sesuai dengan kesaksian Paulus. Dalam kelimpahan, kekurangan, aku boleh hidup. Aku dapat menanggung segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kekuatan. Bukan 3 tahun saya melayani. Itu pemimpin pujian. Tanya lagi sebelum dia teruskan pujian ini. Pastor bersaksi, berkongsi berkat. Wah, KKR nih. Saya masih panas nih. Semangat KKR. Dia bilang, siapa sini sudah melayani 20 tahun ke atas? Oh, tidak begitu banyak tangan. So, banyak nih pastor-pastor kita muda-muda. Saya di belakang tuh pemimpin pujian. Saya pun malu-malu, tapi saya angkat tangan juga lah. Sebab saya sudah ini tahun ke-31. Ini bukan 3 hari, 3 tahun. Saya bukan gila. Saya percaya Tuhan yang melakukan mukjizat dalam hidup saya. Tidak pernah saya berpuasa karena terpaksa. Saudara paham maksud saya? Maksud Tuhan memberi kecukupan. Kadang-kadang berpuasa karena ada hal-hal rohani yang perlu didoakan. Tapi bukan berpuasa karena tidak ada duit beli makanan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan yang melakukan mukjizat. Kita harus imani itu, saudara. Kita harus hidup dalam kepenuhan roh. 5 gadis yang bijaksana itu ada minyak tambahan dalam pelita mereka. Walaupun mungkin mempelai laki-laki itu mungkin delay, tertunda kedatangan Tuhan. Karena kita rasa lemah. Kita sudah mau macam balik ke dunia, macam orang Israel kan. Separuh jalan pun mereka masih ingat Mesir. Oh, kami ada bawang makan di Mesir. Apa ini mana Tuhan beri setiap hari? Mereka mulai merungut. Tapi mereka sudah melihat mukjizat lepas mukjizat yang Tuhan nyatakan melalui Nabi Musa. Dan Harun, 40 tahun Tuhan menjaga mereka. Tidak pernah mereka kekurangan. Sepasang kasut pun tidak pernah rosak 40 tahun. Kasut saya paling bertahan 4 tahun. Kasut sandal orang Israel bertahan 40 tahun, tidak payah ganti-ganti. Luar biasa kan? Itu mukjizat namanya. Mukjizat. Saudara siap hidup dalam kepenuhan roh. Dan saya mau cepat membaca ayat Yoel. Ini janji Tuhan pada akhir zaman. Yoel bab 2. Saya baca 23b. Musim yang Tuhan berikan itu diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tuhan memberi kita hujan. Hujan yang awal hari Pentakosta yang pertama 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah turun. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan berlaku pencurahan roh. Hujannya akhir. Sebab Tuhan mau tuai bangsa-bangsa. Tanpa kuasa roh, tidak mungkin bangsa-bangsa diselamatkan. Pasti bukan berkurang. Kalau ada penyertaan roh, 1 juta orang negeri Sabah boleh dijangkau bagi Tuhan Yesus. Sebab saya percaya Tuhan yang melakukan mukjizat. Jangan kita puas hati dengan 100.000 anggota jemaah. Kita memohon Tuhan mencurahkan roh. Dan Tuhan melakukan mukjizat bagi kita. Luar biasa. Dan Yoel, adakah itu hanya hujan yang biasa? Tidak, saudara. Ayat 28, bab 2, masih bab yang kedua. Daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini janji Tuhan digenapi 2000 tahun yang lalu. Ayat ini juga Rasul Petrus petik. Roh itu turun atas 120 orang yang berkumpul di atas bilik di atas itu. Khotbah pertama Petrus 3.000 orang bertobat. Kemudian 5.000. Mungkin dalam 5 tahun lebih 10.000. Lebih 10% penduduk Yerusalem sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena pencurahan roh. Hari ini kita merayakan keamatan. Budaya kita memang unik, seperti yang pastor saksikan. Lagu pembukaan pun saya tahu destiny saya. Saya tidak pergi kemana-mana. Saya tetap mau berada di negeri tercinta, negeri Sabah. Dan saya percaya Tuhan ada destiny buat saudara dan saudari berada di negeri Sabah, masuk dalam rencana tuaian akhir zaman, menjangkau jiwa-jiwa, menuai bangsa-bangsa. Sebab tuaian itu sudah masa siap dituai oleh Tuhan melalui saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya jemput pemusik maju ke depan, singers juga. Saya jemput penari rebana juga. Hari ini hari sukacita. Saya akan berdoa dulu. Nanti kita akan menyanyi sebuah pujian. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur perkongsian firman Tuhan sudah selesai oleh hamba-Mu. Namun biarlah roh-Mu terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Bawa kami ke arus, kehendak dan rencana-Mu. Kami juga terlibat bersama sebagai penabur dan penuai. Tuaian itu banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan, kami mohon Engkau mengutus pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan ke dalam ladang tuaian, memenangkan jiwa, menjangkau bangsa-bangsa bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami ya Tuhan. Luruskanlah hidup kami, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi kesaksian kepada ahli keluarga kami, kepada rekan sekerja kami, di sekolah kami ya Tuhan, di university. Kami menjadi kesaksian dan membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada akhir zaman ada dua tuaian. Satu tuaian keselamatan dan satu tuaian kemurkaan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak inginkan seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengenal Engkau secara pribadi, maka menjadi selamat, masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, pakailah gereja ini ya Bapak menjadi satu pusat penginjilan. Kami keluar dari tempat ini membawa jiwa-jiwa. Tempat ini juga menjadi tarikan ramai mereka datang di tempat ini mendengar sabda firman. Pakailah gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kita semua katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.